Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum kita mulai materi, Ibu mau tanya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Iya, berarti semua berangkat semua ya. Oke. Ya. Ada yang tahu kita mau belajar apa? Iya, kita mau belajar tentang nilai-nilai dalam Pancasila dan kerajinan patung ya. Nah, sekarang kalian buka buku halaman 20. Nah, di situ terdapat teks cerita. Nanti kalian baca dan cermati cerita tersebut, kemudian kalian analisa. Pada cerita itu, teman-teman dari Dodi itu mengamalkan sila Pancasila yang keberapa? Nah, seperti itu. Nah, sebelum kalian menjawab itu, nah kalian memperhatikan Ibu dulu ya. Sini Ibu akan menjelaskan tentang sila pada Pancasila. Ya, jadi sila pada Pancasila itu ada 5 sila. Ada yang tahu bunyinya? Iya. Kalau ada yang tahu, nanti Ibu kasih hadiah. Mau? Oke. Ini hadiahnya. Siapa yang mau? Oke, Mbak Ayu. Coba sebutin. Iya, betul sekali Mbak Ayu. Ayo beri tepuk tangannya yang meriah buat Mbak Ayu. Oke, selamat ya Mbak Ayu. Makasih. Nah, ya tadi Mbak Ayu sudah menyebutkan kelima sila dalam Pancasila, yaitu yang sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus yang kelima itu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hari ini kita hanya belajar tentang pengamalan atau belajar tentang nilai-nilai dari sila pertama dan sila kedua. Apa aja sih nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama dan kedua? Ya, Ibu mau sebutin. Nah, ya jadi nilai yang terkandung pada sila pertama itu ada nilai ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dengan cara apa kita bertakwa? Ya, dengan cara beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti ini gambarnya. Terus yang kedua itu adalah mengandung nilai toleransi dan penghargaan kepada agama lain. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di Indonesia itu terdiri dari 6 agama yang sudah diakui. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Kristen Protestan, terus yang ketiga ada agama Kristen Katolik, terus yang keempat ada agama Hindu, terus yang kelima ada agama Buddha, terus yang terakhir ada agama Konghucu. Jadi walaupun kita berbeda-beda agama, tapi kita harus saling menghargai dan menghormati. Seperti itu, paham? Oke. Nah, terus yang ketiga adalah mengandung nilai kerukunan. Jadi walaupun kita berbeda agama, kita harus tetap menjalin kerukunan antar sesama. Ya, tidak boleh berperang atau berantem atau bermusuhan seperti itu. Nah, terus adapun nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua. Ya, yang pertama itu adalah nilai perdamaian. Jadi kita harus senantiasa menjalin kehidupan yang damai bersama siapa saja. Nah, intinya sesama manusia. Nah, kalau di sekolah berarti sesama teman, harus damai, tidak boleh berantem. Kalau di lingkungan keluarga itu juga harus berdamai, harus hormat kepada orang tua. Nah, seperti ini. Terus yang nilai kedua adalah persamaan hak dan kewajiban. Ya, sama manusia. Nah, jadi walaupun kita berbeda-beda, kita itu memiliki persamaan hak.
hak untuk hidup, hak untuk belajar, hak untuk makan, hak untuk bermain, seperti itu. Terus yang ketiga adalah nilai-nilai solidaritas sesama manusia. Nah, solidaritas sesama manusia itu bentuknya seperti apa? Yaitu seperti tolong menolong. Ketika teman kita jatuh, contohnya ini digambar, jatuh dari sepeda terus sama kita ditolongin. Nah, itu merupakan bentuk dari solidaritas sesama manusia. Oke, baik. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dari sila pertama dan sila kedua. Nah, sekarang kalian bisa diskusikan. Pada cerita tadi yang sudah kalian baca, itu teman-teman Dodi mengamalkan nilai-nilai sila Pancasila sila keberapa? Nah, seperti itu. Oke? Nah, sekarang kalian diskusikan. Setelah itu ditulis, kemudian nanti disampaikan ke depan. Oke, sip. Selanjutnya kita akan belajar tentang kerajinan berupa patung. Ya, patung merupakan karya seni rupa yang terbuat dari tanah liat, besi, semen, batu, terus kayu, plastisin, lilin, seperti itu. Nah, sekarang Ibu punya 1-2 contoh patung. Namun ini patung modern atau patung karakter. Nah, patung karakter ini terbuat dari bahan semen. Ya, cara pembuatannya itu dicetak seperti ini, cetak menjadi bentuk pinguin. Nah, kemudian Ibu juga punya beberapa contoh gambar patung yang ada di Nusantara. Nah, yang pertama adalah contoh patung yang terbuat dari batu. Ya, ini biasanya terletak di candi-candi di Indonesia. Salah satunya di Candi Borobudur. Ada yang pernah ke sana? Iya, sama. Aku juga udah pernah ke sana. Iya, terus yang kedua ada gambar patung dari tanah liat atau semen maksudnya. Nah, ini gambarnya. Terus yang ketiga itu ada dari kayu, patung yang terbuat dari kayu. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, biasanya kalau dari kayu itu dipahat. Begitupun dengan batu. Seperti itu. Nah, di sini Ibu mau menyampaikan langkah-langkah membuat patung dengan sabun batangan. Coba kalian menghadap ke papan tulis semuanya. Ya, oke. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan tentang cara membuat patung dari sabun mandi atau sabun batangan. Nah, di sini Ibu mencontohkan dengan model berbentuk apa? Iya, kura-kura. Nah, apa aja sih alat dan bahan yang perlu digunakan atau perlu disiapkan? Ya, yang pertama ada sabun batangan. Terus yang kedua ada cutter atau pemes kecil. Terus yang ketiga ada pensil. Nah, kemudian cara pembuatannya itu pertama kita siapkan dulu alat dan bahan tadi. Terus yang kedua kita gambar pola kura-kura tadi di bagian sabun. Setelah digambar polanya, kemudian kita potong sedikit demi sedikit mengikuti bentuk pola yang sudah kita gambar. Setelah terpotong semua sesuai bentuk pola yang kita gambar tadi, kura-kura, nah itu kemudian kita rapihin lagi untuk finishing agar patung yang kita buat menjadi indah seperti itu. Nah, untuk pembuatannya nanti kalian bisa coba di rumah masing-masing ya. Nah, oke. Berhubung waktunya sudah menunjukkan waktu duhur, maka langsung aja kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Iya. Jadi kesimpulannya, cerita yang sudah kalian cermati tadi itu mengandung nilai sila pertama dan sila kedua. Sila pertamanya apa? Ya, sila pertamanya adalah mereka hidup rukun walaupun mereka berbeda keyakinan, atau menjalin persahabatan yang baik walaupun mereka berbeda keyakinan. Terus nilai yang terkandung sila kedua itu berupa mereka menjenguk teman mereka yang sakit, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar seni rupa patung yang ada di Nusantara, dan nanti kalian bisa mencoba apa yang tadi sudah Ibu sebutkan.
cara membuat patung dari sabun batangan. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.